Wadidaw, halo Leo, kembali dengan Marga Anime di sini. Konten singkat untuk menemani kalian di saat One Piece libur dan Oda Sensei mudik sejenak. Sehat selalu untuk Oda Sensei, amin. Baik, kita mulai pembahasan. Dan pembahasan kali ini tentang wujud hybrid dari para Gorosei. Setelah kita semua ditunjukkan oleh Oda Sensei wujud monster penuh mereka yang digambar full dalam double pack. Double pack kemunculan Gorosei di chapter 1110 merupakan double pack pertama setelah 8 tahun lebih dan 310 chapter berlalu sejak terakhir kali Oda Sensei membuat 2 halaman full tidak terpotong panel-panel kecil, yaitu saat di chapter 800, yaitu pertukaran cawan aliansi, sampai saat ini 1110, yaitu munculnya Gorosei dalam wujud monster mereka. Nah, kembali ke pembahasan. Sampai saat ini yang telah kita ketahui wujud monster dan hybridnya adalah: yang pertama, ada Gorosei Sainjai Garcia Saturn dengan wujud Gyuki atau sosok yokai berbentuk laba-laba berkepala kerbau. Dan memang sedari awal kemunculannya di Pulau Egghead dengan menggunakan lingkaran misterius, tepatnya di chapter 1094, Gorosei Saturn sudah dalam wujud hybridnya, yaitu berwujud laba-laba dengan bagian atas tubuh manusia dengan tanduk kerbau. Dan Saturn masuk ke wujud monster penuh atau yokai Gyuki-nya itu terjadi pada chapter 1108. Yang kedua, Gorosei Sain Etan Baron V Nasujuro dengan wujud Bakotsu atau yokai berwujud kuda tengkorak. Muncul dalam wujud monsternya dan diperkenalkan nama wujud monsternya pada chapter 1110. Dan di chapter yang sama diperlihatkan masuk dalam mode hybridnya, di mana Gorosei Sain Etan Baron V Nasujuro terlihat bagai makhluk mitologi Centaur karena wujud kuda tengkoraknya muncul tubuh manusianya menggantikan bagian kepalanya, sehingga Nasujuro terlihat mengerikan dalam mode Centaur bertubuh kuda tengkorak yang membawa sebilah katana yang diperkirakan merupakan salah satu dari pedang Kitetsu selain Sandai Kitetsu milik Roronoa Zoro dan Nidai Kitetsu milik Tenguyama yang pernah dibawa Luffy di awal Ars Wano Kuni. Diyakini pedang Nasujuro adalah Sodai Kitetsu jika dilihat dari kesamaan Suba dengan Sandai dan Nidai. Dan kembali ke wujud hybridnya, memang terbaik dan badas wujud Sain Etan Baron V Nasujuro ini ya Leo. Wujud Centaur dengan kuda kerangka yang membawa katana. Dan juga tebasan bekunya serta pergerakannya yang sangat cepat, yang mampu mengelilingi Pulau Egghead dengan sangat cepat. Ngeri memang. Yang ketiga, Gorosei Saint Marcus Mars dengan wujud Itsumade atau yokai bentuk burung bertubuh ular dan berkepala manusia. Dikatakan sebagai penguasa udara atau langit Pulau Egghead saat ini. Monster raksasa berwujud burung bertubuh ular berkepala manusia dengan nama Itsumade. Wujud monster sepenuhnya dari Gorosei Saint Marcus Mars diperlihatkan Oda Sensei pada chapter 1110 dan sampai chapter 1111 Gorosei Saint Marcus Mars masih terlihat dalam wujud monster sepenuhnya. Kita belum melihat wujud hybridnya ya Leo, dan jika menebak bagaimana bentuk hybridnya, aku jadi teringat dengan serial Digimon, di mana ada sosok burung raksasa yang bertubuh api, yang ketika berevolusi menjadi Garudamon dengan melihat wujud Gorosei Saint Marcus Mars dalam wujud Itsumade yang memang serupa dengan burung berwujud api tersebut, atau berupa burung raksasa. Apakah wujud hybridnya memang akan menyerupai Garudamon? Bertubuh bagai manusia burung dengan kaki burung dan tangan manusia namun bercakar burung. Bertubuh dan berbuntut ular, memiliki sayap, dan berkepala bagai topeng tengkorak khas Itsumade. Keren bukan Leo? Itu ilustrasi yang terpikirkan olehku dan salah satu pembuat fan art One Piece yang mendunia dari Indonesia, yaitu Reddy Redkal, membuat ilustrasi juga tentang Gorosei Saint Marcus Mars dalam wujud hybridnya yang juga keren Leo, seperti yang terbayangkan tadi, namun dalam wujud yang lebih badas dan juga berotot. Yang keempat, Gorosei Saint Topman Walkyrie
dengan wujud Houki atau monster dalam legenda Cina berwujud babi hutan raksasa. Diperkenalkan oleh Oda Sensei dalam One Piece chapter 1110 dengan wujud monster babi raksasa dengan taring ganda menakutkan. Sampai chapter 1111 belum terlihat mode hybridnya, namun dia diperlihatkan mengeluarkan raungan kuat dan mengerikan yang sampai membuat bagian-bagian tubuh Nika Luffy terlepas dalam konteks konyol. Karena memang kekuatan Luffy itu konyol dan imajinasi yang tak terbatas. Kembali ke Gorosei Saint Topman Warcry, dengan raungannya dia mampu menciptakan tekanan Hausoku Haki level atas yang bahkan membuat banyak marinir atau angkatan laut terdampak oleh kekuatan tersebut. Gorosei Saint Topman Warcry bahkan bisa menciptakan taringnya menjadi bilah pedang raksasa. Dan jika kita menebak bagaimana bentuk hybridnya, ya selayaknya monster pada umumnya yang berubah mode hybrid. Mungkin seperti itu juga hybrid dari Gorosei Saint Topman Warcry. Bukan kayak Tipatkai adik seperguruan Sun Gokong ya Leo. Maksudnya bertubuh layaknya manusia namun dalam wujud monster babi menakutkan. Mungkin juga dia bisa mengubah dan menjadikan taringnya sebagai senjata atau bilah pedangnya. Menarik bukan Leo? Dan yang terakhir atau yang kelima, Gorosei Saint Severed Juveter dengan wujud Sunworm atau monster cacing raksasa padang pasir. Diperlihatkan juga pada chapter 1110 dan sampai chapter 1111 kita belum melihat bentuk hybridnya. Ada hal yang menarik dan lucu tentang perkiraan bentuk hybridnya, di mana salah satu pembuat fan art dari negeri kita tercinta lagi, yaitu Bang Ash Munzab, membuat bentuk hybrid Gorosei Saint Severed Juveter berbentuk manusia, namun malah cacing raksasa padang pasirnya muncul di daerah kemaluannya. Ini mah boleh disebut kanjut nomi Leo. Serius, ayo masuk mode serius. Coba kita menebak ya Leo, kalau memang Oda buat kayak fan art Ash Munzab. Ya sah-sah saja sih, tapi ya ngakak lagi gua Leo. Kembali ke mode serius. Jadi Leo, jika berkaca dengan chapter 1085, saat siluet wujud monster para Gorosei muncul, ketika mengelilingi Sabo, mari kita amati dan analisis mendalam. Pertama, 4 siluet di bawah mulai dari pojok kiri. Sudah jelas itu Saturn dengan wujud Gyuki atau laba-laba berkepala kerbau. Yap, siluetnya memang seperti kepala kerbau, bahkan mirip dengan yang di logo partai terkenal. Lanjut, bergeser ke sampingnya ada sesosok manusia gundul pacul. Ya, ini sudah terjawab ya Leo. Ini adalah Nasujuro dalam mode hybrid centaurnya. Sempat menjadi perdebatan tentang yokainya. Ternyata kuda namun dalam bentuk hybrid, sehingga bentuknya seperti centaur, sehingga terlihat seperti manusia dalam bentuk siluetnya. Kemudian bergeser lagi, bentuk burung sudah jelas ini adalah Marcus Mars dalam wujud Itsumade-nya. Dan siluet yang awalnya bagai gajah ternyata setelah diperhatikan seksama, itu adalah babi dengan taring besarnya, wujud dari Saint Topman Warcry. Dan kembali ke penelusuran kita tentang Jupiter yang berwujud cacing raksasa padang pasir, kita lihat bentuk siluet yang merayap di atas. Itu berwujud monster dengan tangan panjangnya. Apakah justru dalam mode hybrid Gorosei Juveter akan berwujud cacing raksasa padang pasir yang juga memiliki tangan raksasa? Kalau kalian ingat film Kong, dia pernah bertarung dengan monster mengerikan yang seperti ular atau buaya, namun memiliki lengan yang panjang untuk bergerak dan juga bertarung. Bagaimana menurut kalian Leo? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.